Salam hormat NKRI harga mati. Tetap pada satu komando Jokowi. Satu komando untuk kita sama-sama berjuang, sama-sama bekerja menuju Indonesia maju, Indonesia emas di tahun 2045. Merdeka, itu tujuan daripada kata satu komando. Bukan satu komando pada Pak Lurah seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Bukan, sebab dia adalah presiden. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ini seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD. Yang merusak Indonesia ini adalah partai politik. Sekarang semuanya lagi bernegosiasi, maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang merusak Indonesia ini adalah maklumat Wakil Presiden 3 November tahun 45 yang menyuruh membentuk partai politik sehingga negara kacau kayak gini. Kenapa tidak? Kita lihat nih baru-barusan ini nih. Ucapannya Pak Hasto ya, Sekretaris Jenderal Partai PDIP. Dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Food estate ini sudah dilakukan sejak tahun 2020. Tapi dia baru mengkritik. Dia mengatakan bahwa food estate adalah kejahatan lingkungan. Ya, suatu kejahatan lingkungan yang merusak lingkungan, kata Pak Hasto. Tetapi anehnya, beberapa jam kemudian Pak Hasto mengklarifikasi perkataan bahwa tidak, program itu bagus dan harus dilanjutkan. Nah, kalau food estate kita sukseskan, sepakat karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Hasto juga menegaskan PDIP tetap mengkritisi implementasi dari program food estate. Hasto mengatakan bagi partainya pada dasarnya kebijakan food estate senapas dengan partai. Ada apa? Ada apa ini sebenarnya? Ketika Pak Hasto mengatakan tentang food estate adalah kejahatan lingkungan, ditanggapi oleh Pak Jokowi. Lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%, ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun di Bumbang Hasundutan, 3 kali itu baru bisa. Agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau, ya Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik, masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas itu juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan. Nah, itu jelas kan bahwa setiap perjuangan, setiap usaha itu butuh proses. Dan food estate ini adalah sebenarnya proses jangka panjang. Walaupun dalam program pemerintahan Jokowi yang betul tahun 2020 sampai 2024. Tetapi apa yang ingin dicapai oleh Presiden kita Pak Jokowi adalah menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas. Artinya
food estate yang sekarang dibangun ini, mulai dirilis ini, mulai ditanam ini, mungkin di sebagian tempat, sebagian provinsi sudah menghasilkan, walaupun hasilnya masih belum terlalu banyak, tapi sudah mulai ada hasil. Nah, ini artinya kalau sampai 2045, anak-anak cucu kita nanti yang akan menikmati itu. Ini yang dikatakan dengan bonus demografi. Aduh, Pak Hasto, ya seperti itu kan, seperti itu targetnya Pak Jokowi, seperti itu. Dan anehnya tuh Pak Hasto kok kritiknya baru sekarang, sedangkan ini programnya sudah tahun 2020. Atau jangan-jangan ini karena politik sebenarnya. Karena politik, karena Prabowo ada di situ. Ya, karena Pak Prabowo, food estate ini melibatkan beberapa menteri lingkungan, menteri kehutanan, juga ada menteri PUPR, ada menteri pertahanan seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo juga ditunjuk langsung oleh Pak Jokowi untuk mengurus lumbung food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Itu di bawah pimpinannya Pak Prabowo sebagai Menhan. Ya, itu Pak Prabowo. Jangan-jangan yang dimaksud oleh Pak Hasto ini adalah mengkritik Pak Prabowo sebenarnya, atau sebenarnya ingin mengkritik Jokowi. Nah, ini yang bahaya. Artinya peluru yang ingin ditembak ini sebenarnya ke Pak Prabowo, tetapi malah yang kena adalah Pak Jokowi. Terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi. Sejumlah serangan PDIP terhadap Prabowo dipastikan hanyalah awal dari memanasnya rivalitas politik jelang pemilu 2024. Tapi, menggunakan peluru food estate untuk menembak Prabowo bukan hanya akan mengena pada Prabowo, tapi juga Presiden Joko Widodo, karena dalam sistem presidensil yang punya kebijakan adalah Presiden. Inilah politik-politik ini. Tapi satu yang ingin saya katakan kepada teman-teman partai, ya, para pengurus partai. Saya tidak ingin yang dikatakan Pak Mahfud itu betul, bahwa partai-partai politik inilah yang mengacaukan pemerintahan Indonesia ini. Saya tidak ingin seperti itu. Artinya begini, kalau dari melihat apa yang dikatakan Pak Hasto, lalu beberapa jam kemudian dia mengatakan tidak, sebenarnya mereka mendukung dari program ini. Itu sudah terbaca jelas bahwa ini adalah sebenarnya hanya politik saja. Ini hanya sebuah serangan saja, dan saya mau mengatakan stop menjadikan food estate sebagai arena peperangan kalian. Food estate food estate itu menghabiskan banyak sekali anggaran negara. Oke, lalu pohon-pohon ditebang. Pohon-pohon itu juga bisa dikonversi menjadi uang tentunya. Pohonnya nggak kelihatan, anggarannya nggak kelihatan, tanah kering kerontang. Inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai kejahatan lingkungan. Salahnya Pak Prabowo? Loh, itu tugas yang diberikan Presiden pada dia, dan dia tidak sanggup melaksanakan. Kenapa tiba-tiba ngomong begitu? Enggak, ini salah. Ini sekarang Prabowo bilang mau memberikan kesejahteraan buat juga ini sama nanam pohon aja gagal kok. Ini jadi kayak semacam mencari-cari. Padahal sebenarnya pada saat Pak Prabowo diajak dengan Pak Jokowi pada saat itu rencana tentang food estate, memang Pak Jokowi menyampaikan bahwa kita perlu cadangan dan lain sebagainya. Tapi domain tentang food estate ini kan sebenarnya juga ada di lingkungan Kementerian Pertanian juga. Jangan ditebang dulu pohonnya, fair kalau gitu. Enggak, Kementerian Pertanian juga pohonnya ditebang habis menindaklanjuti. Kementerian jadi bukan salah Pak Prabowo saja. Menurut saya salah itu. Ini stop menggunakan food estate, program yang bagus ini, lumbung pangan ini, milik kita Indonesia ini, milik anak cucu kita nanti, karena tidak hanya berakhir di tahun ini saja atau tahun 2024 saja, tidak, tetapi ini diharapkan terus berjalan dan terus menjadi lumbungnya untuk bangsa Indonesia. Kita boleh berbeda pandangan politik, tapi ingat, masa pemerintah ini masih 1 tahun lagi. Oke. Jangan akhirnya
sesuatu yang belum bisa lu punishment atau lu judgment benar atau salah hanya karena perbedaan pandangan politik kita saling menghabisi Padahal masing-masing ini masih koalisi pendukung pemerintah. Ini masih dalam proses. Nah, nanti Maman bisa jelaskan 600 itu dengar dulu loh. di mana? Bos gini, jangan Siapa main yang bos. memanfaatkan? Kita ini sama-sama pemain, Saya bro. bertanya kepada dia. Bro, Saya tanya, bro, sudah gimana gue mau jelasin? hektar itu pohon-pohonnya ditebang? Cukup. Kelihatan kok, videonya Nah, jelas. sekarang kemana pohon-pohonnya? Lah, itu yang harus diperhatikan. Dan biayanya dari mana? Ada duit yang kemudian tidak bisa Gak kelar ini kalau kita bahas pohon-pohon ya. Mungkin dibutuhkan 6-7 tahun lagi baru kita bisa menikmati hasilnya. Karena itu dia selalu menegaskan, jangan sampai salah memilih pemimpin. Karena visi jika tidak dirumuskan tolak ukurnya, itu namanya jargon politik. Ya, jargon politik. Tidak jelas bentuknya, tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya, dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud. Pemimpin itu harus berani, artinya pemimpin itu harus berani ketika dia melakukan perjuangan ini, membangun food estate ini, lalu pada tahun berikutnya gagal, lalu harus segala dilakukan evaluasi, bukan tahun ini gagal lalu stop. Bukan itu yang sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Makanya dia mengatakan pemimpin itu harus berani mengambil sebuah keputusan, sebuah kebijakan. Dengarkan ini. Artinya yang ingin saya katakan, visi besar itu jangan sampai hanya jargon politik. Jangan hanya bahasa-bahasa normatif saja. Bahasa yang indah-indah saja, yang enak didengarkan. Jangan juga yang hanya di awang-awang. Visi besar itu harus membumi. Visi yang taktis. Harus jelas tolak ukur. Harus jelas strategi besar dan strategi teknisnya. Harus jelas langkah-langkahnya. Harus jelas target waktunya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting agar rakyat kita bisa memahami. Kemarin seperti sekarang ini, untuk bisa menang, kita harus bisa lebih baik dibandingkan dengan kompetitor, dengan negara lain. Stop teman-teman partai menggunakan food estate sebagai arena peperangan kalian. Itu yang saya ingin katakan. Stop. Kalau mau memenangkan calon, ya kampanyekan pemimpin-pemimpin calon-calon Anda dengan baik. Jangan menggunakan program-program yang sudah ada ini. Karena program-program yang sudah ada ini kami percaya dan kami yakin program-program harus dilanjutkan, bukan dirubahkan. Sehingga kalau ada calon pemimpin, capres yang mengatakan perubahan, kami menolak itu. Lanjutkan, kami setuju dengan itu. Tetapi harus berani dan jangan berhenti di tengah jalan. Salam hormat. Sekali lagi, jangan gunakan program-program yang sudah ada, programnya Pak Jokowi ini, untuk arena peperangan kalian. Stop itu. Ini genderang perang sudah mulai nikah. Harusnya PDIP ini Perang sudah dimulaikah? Padahal ini sama-sama koalisi pendukung pemerintah. Tapi ini pendukung Ganjar, ini pendukung Prabowo. Rasa kompetisi politik. Tapi ingat, ada program yang tidak boleh hanya dikerdilkan dengan perbedaan pandangan politik kita. Artinya apa? Lu boleh berbeda hari ini. Orang tidak jalan mengkerdilkan. Yang kita buat program kalian jadi Ganjar, kalian dukung Ganjar. Tapi ingat, tidak boleh pandangan objektif kalian terhadap sebuah program. Sudah kita tangkap, Gus Romi. Lalu kalian kaburkan hanya sekedar perbedaan pandangan politik. Itu dulu.